warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu Rahma, luar biasa. Ya, dan pada kali ini pun saya rasa semoga hal yang sama ya, yang luar biasa ada pada Bu Rahma juga. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar Bu Rahma. Iya, nggak apa-apa, Pak Ardi. Ya, jadi kebetulan saya itu ingin mengajak eh, sharing lah sama Bu Rahma mengenai permasalahan ya yang sedang saya hadapi kali ini. Ya istilahnya curhat lah ya. Nah, curhat-curhat gratis gitu kan. Nah, tapi saya rasa kadang hal-hal kecil itu kan yang memunculkan suatu ide brilian itu ya, yang berdampak besar. Jadi saya sangat berharap ketika saya bertemu dengan Bu Rahma bisa memunculkan suatu ide mantap ya kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begitu Bu Rahma. Ya, jadi langsung saja ke poinnya. Kebetulan saya mengalami hal ya yang sebenarnya nggak terjadi pada masa-masa dahulu. Ya, kebetulan saya pernah mengajar di daerah pedalaman ya, yang jalannya susah, yang ibaratnya nggak ada listrik, nggak ada apa, itu kan. Kemudian dengan mereka semangat belajar sekolahnya itu luar biasa sekali, ya sampai-sampai nyebrang sungai itu yang banjir harus pegangan dengan tali karena mereka saking ingin berangkatnya ke sekolah gitu kan. Pokoknya kalau nggak banjir sampai tenggelam dia nggak akan balik kanan. Nah, rupanya di sekolahan saya yang saat ini saya bertugas ya, saya mengalami kendala ketika ada hujan yang sebenarnya cuma gerimis atau hujan yang tidak terlalu deras dan sebenarnya bisa diantisipasi ya dengan menggunakan jas hujan atau mungkin pakai apalah gitu kan. Ternyata hal ini tidak dilakukan oleh siswa saya di SMA 2 Kinali, ya, dan bahkan kadang gurunya juga, itu kan, untuk datang ke sekolah pada saat yang sebenarnya hujannya tidak terlalu deras. Dan kadang di sini tuh ada yang ngomong, Pak, banjir Pak, rupanya banjir di sini itu versi satu lutut, bukan satu lutut, satu mata kaki itu sudah dikatakan banjir. Padahal saya waktu ngajar di tempat-tempat sebelumnya, kalau nggak sampai orangnya tenggelam namanya bukan banjir. Ya, satu dada, satu lutut, seperut itu kan orang dewasa itu tetap bisa itu berangkat sekolah. Ya caranya macam-macam itu kan. Nah, cuma sini susah sekali ya. Kadang gurunya ikut-ikutan juga. Harusnya masuk setengah 8, akhirnya kadang pembelajaran dimulai jam 9 nunggu reda beneran. Jadi gitu, yang saya hadapi permasalahannya gitu. Uh, Iya, uh, iya Pak Ardi, luar biasa ya. ya, Dari cerita Pak Ardi yang sampaikan kepada saya, ternyata Pak Ardi mengalami suatu permasalahan di mana ketika ada gerimis di sekolah, siswanya datang nggak Pak sama gurunya? Jadi datang atau telat datangnya? ya itu datangnya terlambat. Kadang ya mereka memang nggak datang juga pada akhirnya karena sudah terlalu siang gitu kan. Nah itu. Iya, iya. Nah, sebenarnya dari kondisi yang seperti itu, apa yang Pak Ardi harapkan sebenarnya? Yang idealnya seperti apa harapan Pak Ardi gitu? Ya kalau saya berharap walaupun hujan ibaratnya kalau selama hujannya itu hujan nggak deras yang menyebabkan banjir yang memang beliau-beliau atau anak-anak itu tidak terhalang untuk berangkat ke sekolah ya inginnya harusnya mereka datang gitu loh dan tepat waktu gitu. Nah itu keinginan saya itu. Iya Pak Ardi, luar biasa sekali ya keinginan Pak Ardi terkait, keadaan yang tengah Pak Ardi alami. Nah, setelah memantau di lapangan Pak Ardi berdasarkan permasalahan tadi, Pak Ardi kan melihat ini, ada solusi ya pastinya ya sebenarnya untuk mengatasi hal ini gitu. Nah, dari solusi itu apakah Pak Ardi sudah coba merumuskan gitu, kira-kira apa yang akan Pak Ardi tawarkan kepada guru dan siswa supaya walaupun ketika gerimis atau ketika hujan datang, yang tidak terlalu deras ya yang memungkinkan mereka untuk bisa ditempuh nih, mereka tetap, bisa untuk berangkat ke sekolah, tetap memenuhi kewajiban sebagai, pengajar, tetap memenuhi kewajiban sebagai guru sehingga tidak terhenti proses PBM ketika situasi ini terjadi gitu Pak Ardi. Ya kalau bayangan saya itu sebenarnya saya kepikiran yang pertama apa ya biar mereka itu terbiasa dengan menghargai waktu gitu kan. Jadi ya ini belajar loh kita ya kan masa cuma hujan ya nggak deras kita nggak bisa datang ke sekolah. Kemudian yang berikutnya
mereka itu nggak gengsi gitu kan. Rupanya kalau mereka pakai helm dan pakai mantel itu malu katanya. Nah itu kan, jadi sebenarnya kan di sini yang pengen saya apa istilahnya diterapkan ke siswa atau ke guru, bagaimana mereka nggak malu pakai mantel atau jas hujan gitu kan, atau mereka mau pakai helm atau bagaimanalah caranya yang lain. Cuma yang paling dititik beratkan itu sebenarnya pingin itu sih, bagaimana ya biar mereka tuh mau pakai mantel gitu. Iya, Itulah caranya. Nah, benar Pak Ardi, apa namanya nih, apa yang kita harapkan kadang, kita tidak, bisa terlalu spontan memaksakan kepada orang lain. iya, Tentu kita punya rencana ya Pak ya, rencana. iya, iya. Dengan situasi yang seperti ini, Pak Ardi sudah melihat bagaimana dampaknya. Nah, rencana ke depannya Pak Ardi maunya gimana Pak Ardi terkait, situasi yang tengah Pak Ardi alami saat sekarang ini? Kalau saya masih ada keraguan apakah ini berhasil atau enggak ya. Mhm, Itu sebenarnya kalau dipaksakan terus dibuat skor atau poin ketika mereka terlambat itu terlalu keras langsung kayak gitu, kayaknya nggak bisa tadi yang disampaikan Bu Rahmat juga terlalu spontan gitu kan. iya, Kalau seandainya diadakan semacam forum ya, jadi saya kebayang itu seandainya mungkin siswa ini diajak sharing bersama, yang terlambat pada saat itu dikumpulin, terus kita adakan ya semacam kayak survei atau kita analisis alasan atau mungkin kayak saya dan Bu Rahma itu ya, kita iya, mhm, saling keluh kesah lah sebenarnya kenapa sih kok kita bisa nggak mau pakai itu. Mungkin akan terbuka nanti bagaimana cara bisa menanamkan komitmen ke mereka, cuma saya masih belum yakin juga itu. iya iya, benar benar. Heeh. Oh, iya Pak Ardi. Gini Pak Ardi, berdasarkan tadi rencana yang sudah Pak Ardi buat gitu kan, dan harapannya tentu semua apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan maksimal ya Pak ya. Tentu Pak, kita mesti ada komitmen nih, komitmen ini baik di dalam diri kita, baik di dalam, diri guru dan peserta didik kita. Nah, terkait ini Pak, komitmen yang seperti ini bagaimana Pak Ardi nanti melibatkan orang-orang di sekitar Pak Ardi supaya komitmen mereka berangkat ke sekolah proses PBM tetap berlanjut dengan keadaan yang gerimis tadi Pak, tanpa menghentikan proses PBM, apa yang harus Pak Ardi kuatkan, sebagai seorang guru atau sebagai seorang kolega gitu di sekolah Pak Ardi? Kalau saya mungkin ya berkaitan dengan penanaman bagaimana mereka mau berani memakai mantel atau jas hujan biar nggak Iya, malu ya. Yang jelas itu tadi ketika mau mengajak ada sharing bersama ya berarti kita harus melibatkan wakil kesiswaan dan kepala sekolah ya, harus kita libatkan dan sebagai sasaran yaitu siswa dalam hal ini dan kemudian sebagai sasaran lagi nanti guru ya walaupun penanganan sharingnya itu mungkin berbeda kalau siswa mungkin bisa dengan perwakilan guru dan kawan-kawan yang tidak pernah terlambat ketika hujan. Kalau untuk guru mungkin bisa nanti dengan wakil dan kepala sekolah sharingnya seperti itu sih gambaran saya mungkin yang akan terlibat di situ selain kalau seandainya berkaitan dengan jas hujan mungkin memberikan himbauan ke orang tuanya ya artinya himbauan berupa tertulis atau dalam pesan grup WA atau dalam pembuatan surat ya dengan dalam bentuk surat itu bisa disampaikan mungkin itu yang akan dilibatkan jadi otomatis melibatkan dari administrasi sekolah juga kaitannya dengan kehumasan sih atau membuat konten-konten keren ya berkaitan dengan memunculkan karena akhirnya muncul juga ini saya akhirnya muncul juga kan membuat konten-konten keren melalui medsos agar kita itu tetap semangat saat hujan ya mungkin dilombakan bisa jadi iya sih mungkin seperti itu Bu Rama. oke luar biasa ya Pak Ardi ya, berarti Pak Ardi ini udah punya apa nih, udah punya komitmen, udah punya rencana yang matang untuk merealisasikan ini Pak. Saya yakin, ketika Bapak Ardi sudah punya komitmen, sudah dikuatkan dengan adanya rencana yang matang, tentu, Pak Ardi akan melibatkan ya orang-orang tertentu supaya, komitmen tadi terlaksana dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira menurut Pak Ardi siapa saja yang akan Pak Ardi libatkan di dalam rencana Pak Ardi ini supaya, menuju efektivitas yang diharapkan dari rencana tadi Pak Ardi? Ya, berarti otomatis karena kita di sekolah ya, kita langsung konsultasi dengan pimpinan kita, dengan kepala sekolah, dan pastinya nanti pasti kepala sekolah akan melibatkan di bidang-bidangnya kan, kaitannya dengan siswa berarti nanti di bidang kesiswaan, ya Wakasis, dan kemudian untuk berkaitan dengan hasil dari apa yang dilakukan mungkin perlu juga di situ di bidang media atau di humas ya, agar kita
bisa maksimal. Mungkin itu, Bu Rahma. Oke, iya Pak Ardi, luar biasa ya. Pak Ardi sudah melihat nih siapa saja orang-orang yang akan membantu Pak Ardi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentunya saya juga berharap nih, semoga orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar akan membackup Pak Ardi bersama untuk mensukseskan rencana tersebut, Pak Ardi. Pak Ardi, jika kita boleh berandai dan membayangkan Pak Ardi, jika ada nih nilainya rentang 1 sampai 10 Pak Ardi dengan rencana yang Pak Ardi sampaikan kepada saya tadi, kira-kira keberhasilan Pak Ardi ada di angka berapa Pak Ardi? Kalau keberhasilan mungkin di angka 60 bisa lah ya. Karena saya masih ragu juga karena selain harus dengan kreativitas, harus dengan satu hal yang menarik, harus dengan apresiasi lain, kayaknya memang hal-hal yang berkaitan dengan pola pikir itu loh. Itu yang Iya, harus kita buka. Itu yang saya sendiri itu masih bingung sampai sekarang ya berkaitan dengan pola pikir. Jadi kalau target 60% dari rencana mungkin berani lah. Tapi nggak ada salahnya kita coba gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke Pak Ardi, luar biasa nih Pak Ardi, harapan kita nih, harapan saya, terutama nih Pak Ardi, karena Pak Ardi datang kepada saya dalam sesi coaching ini, tentu di angka 60 ini menjadi angka yang sebenarnya masih bisa kita genjot ya Pak Ardi ya. Ketika rencana kita sudah kita eksekusi, komitmen kita sudah lebih kuat, kita udah melibatkan semua stakeholder yang ada untuk membangun bagaimana merubah budaya yang sebelumnya mungkin ke arah negatif, kita jadikan dia ke arah positif dengan komitmen 60 tadi. Saya yakin dan percaya Pak Ardi akan lebih maksimal lagi untuk mencapai target yang maksimal di atas nilai 60. Bisa jadi mungkin Pak Ardi akan mencapai targetnya 100 ya nilai maksimalnya, tapi saya yakin usaha Pak Ardi sudah luar biasa dan tetap selalu bersemangat Pak Ardi, karena sejatinya kita ini akan berhadapan dengan orang, tentu kita merubah mindset ini yang paling sulit, dan saya yakin dan percaya ketika ini Pak Ardi biasakan, Pak Ardi yakin terhadap diri Pak Ardi, dan Pak Ardi akan menjadi role modelnya yang terlebih utama dulu, maka ini akan bisa terlaksana dengan baik Pak Ardi, dan semoga apa yang Pak Ardi khawatirkan tadi tidak menjadi suatu kekhawatiran lagi ke depannya Pak Ardi, melainkan ini menjadi harapan dan kenyataan ya Pak Ardi ya. Oke Pak Ardi. Iya, amin ya. Terima kasih banyak ini Ibu Rahma. Saya turut berbangga ya bisa diberi kesempatan dengan coach hebat ya seperti Ibu Rahma sehingga saya merasa apa yang saya alami berkaitan dengan permasalahan saya sekarang nampak ada harapan untuk bisa mengentaskannya atau bisa mengatasinya. Gitu. Terima kasih Bu Rahma ya. Iya, Pak Ardi, Semoga di sama-sama Pak lain Ardi. kesempatan bisa bertemu kembali ya kaitannya dengan sharing-sharing hal positif ya mengenai permasalahan kita di dunia pendidikan ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan. Oke Pak Ardi, saya juga berterima kasih karena Pak Ardi sudah percaya datang kepada saya sebagai coach-nya Pak Ardi di sesi coaching ini. Tentu apa yang saya sampaikan ini menjadi harapan kita bersama juga, dan semoga apa yang Pak Ardi khawatirkan itu setelah bertemu dengan saya berubah kekhawatirannya menjadi sebuah harapan dan kenyataan nanti ya Pak Ardi ya. Terima kasih sudah Amin. datang ke ruangan saya. Semoga di lain sesi kita bisa bertemu kembali Pak Ardi dengan saya tunggu nih cerita-cerita menarik dari Pak Ardi di sesi-sesi berikutnya Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi, sukses selalu untuk Pak Ardi. Oke, terima kasih sama-sama Bu Rahma. Oke. Oke Pak Ardi.